Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarram wal muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Introspeksi, bermuhasabah, mengevaluasi, merefleksi itu. Apa yang terjadi sekarang ini merupakan sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtaliyahumullahu bi thalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa thalithatu yakhrujuna minad dunya bi ghairil iman. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa pada umatku di mana mereka lari daripada para ulama dan fuqaha. Maka ketika itu terjadi, maka Allah akan menurunkan musibah. Jadi bukan cobaan, tapi musibah. Ketika orang-orang umat Islam lari menjauh daripada ulama dan fuqaha, maka Allah akan menurunkan musibah. 3 musibah. Yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari usaha atau rezeki mereka. Yang kedua, Allah akan memberikan kepada umat tersebut pemimpin yang zalim. Yang ketiga, mereka semua keluar dari dunia ini, yakhrujuna minad dunya, meninggal bi ghairi iman, dengan tanpa membawa iman, alias su'ul khatimah, wal iyadzu billah. Sudah terjadi apa belum? Dan sudah terjadi. Akan datang suatu masa pada umatku, mereka semua umatku tadi lari, artinya lari menjauh daripada para ulama dan fuqaha. Artinya lari dari ulama dan fuqaha. Ulama itu siapa? Adalah agama. Yang memegang agama ini kebanyakan adalah para ulama. Para fuqaha, ahli fikih, ulama ahli fikih. Ketika umat Islam sudah tidak peduli lagi dengan agamanya, ketika ada apa-apa tidak bertanya dulu kepada para ulama, ketika ada permasalahan apa saja, atau ketika dalam menjalani kehidupannya sudah tidak peduli lagi dengan hukum-hukum agama, ya sudah. Sama saja dia lari dari
agama. Ya. Ketika dia mau menikahkan anaknya, tidak nanya ulama dulu atau tidak mempertimbangkan apa hukum-hukumnya dalam agama Islam itu, nikah itu bagaimana. Bukannya sekedar suka sama suka, tapi dilihat dulu. Islam sudah mengajarkan wala tunkihul musyrikati hatta yu'minu. Jangan menikah dengan orang musyrik. Tidak boleh menikah dengan orang yang beda agama. Oh, udah suka sama suka bagaimana? Ini kan namanya hak asasi manusia. Agama mengajarkan tidak boleh menikah dengan beda agama. Tapi dilanggar. Urusannya karena sudah suka sama suka. Maka namanya sudah lari dari agama, dari ajaran agama. Maka Allah akan menurunkan musibah. Ini bukan ujian lagi, musibah. Apa musibahnya? Yang pertama, Allah angkat, Allah hilangkan keberkahan dari rizkinya. Barokahnya sudah nggak ada. Biar kata gajinya besar. Apa sih barokah itu dalam rizki itu? Al-Habib Umar menggambarkan barokah rizki itu kalau hilang kayak seperti sayuran yang sudah nggak ada rasa asinnya, nggak ada pedasnya, nggak ada manisnya. Sayuran apa namanya? Sayuran hambar, nggak enak sudah. Dulu waktu saya masih kecil segini-gini, Masya Allah, kalau abah saya pulang dari tahlilan bawa berkat, itu rebutan, Pak. Anak ada 8. Anak ada 8, pada nunggu satu berkat, telurnya itu 1. Tapi luar biasa, 1 berkat itu kebagian semua. 8 anak itu kebagian semua. Telurnya 1 dibagi-bagi. Berkahnya masih ada, tapi zaman sekarang, Pak, berkatnya gede-gede kan. Zaman dulu berkat ya pakai tompo itu. 1 tapi kebagian semua. Tapi zaman sekarang berkatnya pakai ember. Tapi pada basi. Pada nggak kemakan. Gampangnya berkahnya hilang itu seperti itu. Kayak sayur nggak ada rasanya. Banyak tapi kebuang. Yang namanya berkah sedikit tapi kebagian semua. Apalagi berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Itu namanya barokah. Jadi musibah yang pertama adalah berkahnya hilang. Orang kalau sudah berkahnya hilang, rasanya kurang saja. Ya sama dengan kejadian sekarang. Agamanya sudah ditinggalkan. Ada kadang hanya sebagai sebuah ritual saja. Atau hanya sekedar kedok saja agamanya. Ketika dia mau pemilihan, dia pura-pura rajin ke masjid pakai kopiah. Karena pengen dipilih, karena mayoritas umat Islam. Sudah kepilih mah, boro-boro kopiahan. Pura-pura nggak tahu saja sudah. Yang penting udah jadi, udah duduk. Maka ada candaan, bedanya pilkada dengan pilkabes seperti itu. Kalau pilkada, sudah kepilih, lupa. Sudah jadi, lupa kalau pilkada. Kalau pilkabe, lupa. Kalau lupa, jadi. Jadi kalau pilkada begitu, sudah jadi, lupakan janji-janjinya. Udah, bodo amat. Yang penting udah jadi, udah duduk. Balik modal. Oh, ibu-ibu udah ketawa depan.
Jadi ada udah sunat belum nih? Ada yang udah sunat, ada yang belum? Udah semua, alhamdulillah. Yang pertama, ketika umat sudah lari daripada agama, Allah cabut keberkahan rezekinya. Yang kedua, Allah akan menguasakan kepada umat tadi, akan dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Apa sih zalim itu? Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Yang namanya zalim itu adalah dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh gampangnya, kertas selembar putih kalau dia taruh di atas meja itu bagus sudah. Tapi kalau tergeletak di lantai jadi apa? Jadi sampah. Namanya zalim. Peci ini letaknya ada di kepala, tapi taruh di lantai, diinjek sama kaki, maka itu namanya zalim. Pemimpin zalim, pemimpin yang tidak tahu mana, di mana untuk apa, dan apa untuk bagaimana. Punten, ini bukan mengkritisi pemerintah, bukan, tapi sekedar kita mengevaluasi, bermuhasabah kenapa sampai begitu. Karena tidaklah Allah turunkan pemimpin itu kecuali sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya salih, masyarakatnya luar biasa taat sama agama, pasti Allah akan pilihkan pemimpin yang sesuai dengan masyarakatnya. Masyarakat salih ya pemimpinnya salih, cerdas, amanah, tegas. Tapi kalau masyarakatnya banyak menipu, masyarakatnya agamanya jauh, ya Allah pilihkan pemimpin yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Ya kita lihat masyarakat kita sekarang bagaimana kondisinya. Beriman apa tidak? Beriman. Beramal soleh apa enggak? Abot alot. Pura-pura saja, banyaknya Islamnya Islam KTP. Maka pemimpinnya Allah turunkan pemimpin yang seperti itu. Ini namanya muhasabah untuk kita. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena kondisi masyarakat kita ya seperti itu. Bagaimana supaya pemimpinnya baik? Kitanya harus baik dulu. Dalam hal agama kita bagaimana? Ya. Kalau kitanya baik, maka Allah akan turunkan pemimpin yang baik. Maka termasuk ini musibah yang kedua. Allah berikan pemimpin yang zalim. Ya. Diberikanlah program MBG. Bagus buat anak-anak MBG. Tapi pajaknya naik, bapak-bapaknya susah nyari kerja. Apa yang makan cuma makan siang aja. Kalau pagi yang makan di mana? Di rumah orang tuanya nggak punya kerjaan, makan apa? Pulang sekolah makannya pakai apa? Sebelum ada itu juga makan nggak kira-kira anak kita? Makan. Berarti program apa ini? Tapi itulah menjadi evaluasi buat kita. Kalau kitanya nggak baik ya pemimpinnya kita nggak baik. Ulamanya nggak baik ya pemimpinnya nggak baik. Karena Sayyidina Umar sudah mengatakan qiwamin dunia biarba'in. Dunia itu akan baik dengan 4 patok utama. Dengan 4 pokok utama yang kalau dia pengen baik ya pertama ulamanya baik. Ulamanya baik, bukan ulama su', maka pemerintahannya baik. Yang kedua pemerintahan yang baik. Yang ketiganya orang kayanya, yang terakhir orang miskin. Karena kebanyakan ulama-ulamanya ulama su, ulama mengejar jabatan, sudah
Bang umatnya nggak jelas, maka jadilah seperti itu. Maka musibah yang kedua, Allah perintahkan, Allah turunkan pemimpin yang zalim, yang keputusannya, kebijakannya tidak selaras dengan rakyatnya. Akhirnya kita diperintahkan oleh Allah dan pada nabinya untuk sabar. Pengen baik kondisinya, perbaiki diri sendiri. Taubat dulu, ngaji lagi, jangan nipu Allah lagi, jangan bohongin Allah lagi. Baiknya puasa ya puasa, jangan nggak puasa. Baiknya sholat ya sholat. Dan memang kita warisan Pak ya, kita ini warisan penjajah Belanda, luar biasa. Belanda itu ketika menjajah Indonesia, membuat peraturan yang luar biasa. Saya senang sekali baca Ustadz Felix Xiao itu, mu'alaf Cina, Ustadz luar biasa, cerdas. Kenapa umat Islam di Indonesia banyak, tapi banyak yang miskin? Karena ketika Belanda menjajah ke Indonesia, ketika membuat peraturan pembuatan kartu keluarga, itu dibagi 4 kategori warga Indonesia itu. Warga nomor 1 adalah orang-orang Eropa, para penjajah. Dia berhak mendapatkan, kalau bahasa ininya VVIP di negara ini. Dia boleh sekolah yang paling bagus, dia bisa masuk ke restoran-restoran paling mewah, mendapatkan pendidikan yang bagus, mendapatkan kesempatan menguasai ekonomi. Warga pertama. Warga kedua, golongan kedua adalah warga-warga turunan Cina, Arab, di India. Sama, dia mendapatkan kesempatan belajar di tempat yang bagus, sekolah yang favorit, masuk restoran yang ini, bisa juga menguasai ekonomi. Warga ketiga, warga pribumi non-Islam. Mau Hindu, Buddha silakan. Tapi ketiga Pak, sisa. Yang terakhir warga pribumi Islam. Ini nggak boleh jadi apa-apa kecuali budak, kecuali buruh. 10 orang terkaya di Indonesia, banyakannya Cina. Umat Islamnya berapa gelintir? Karena memang dari dulu seperti itu. Kenapa sih? Takutnya luar biasa kalau orang Islam kaya itu. Karena umat Islam kaya, orang Islam yang kaya tidak akan pernah menguasai kekayaannya untuk dirinya sendiri. Pasti dengan ajaran agamanya dia akan menyebarkan semuanya ke orang-orang Islam yang lain. Dan ternyata emang sampai sekarang juga seperti itu Pak. Eropa, Amerika, yang kerok dunia adalah Amerika dan Israel. Di India itu dulu ada kerajaan Mughal terbesar, kerajaan Islam Pak. Sebelum Buddha, Hindu menguasai itu, Islam menguasai di sana. Inggris nggak bisa jajah ke India. Bagaimana caranya supaya masuk ke India? Dipecah belah dengan munculnya namanya Nabi baru, Mirza Ghulam Ahmad. Sehingga akhirnya Islamnya pecah. Masuklah Inggris ke situ menjajah. Rajanya terakhir meninggal di pengasingan. Sama dulu, Islam itu di bawah khilafah Utsmaniyah, kerajaan Turki Utsmani. Kuat sekali. Bagaimana hancurnya? Inggris menyerang, mengadu domba, sehingga Islam, kerajaan Islamnya yang tadinya di bawah satu komando kerajaan Turki Utsmani pada berontak semua. Hasilnya apa? Palestina sekarang. Bagaimana supaya Islam satu lagi? Nanti nunggu Imam Mahdi.
supaya Islam gak akur, karena kalau akur, kalau kompak, maka akan muncul khilafah. Dan itu ditakutkan orang-orang Inggris, orang-orang Eropa. Karena Islam kalau sudah mengatur dunia ini ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam tidak boleh pribadi individu orang itu menguasai tambang, menguasai yang dibutuhkan oleh mayoritas orang, tambang, air. Dan sekarang karena bukan ajaran Islam, tambang batu bara yang menguasai siapa? Musibah kedua, Allah turunkan pemimpin yang zalim. Musibah terakhir yang lebih gawat lagi. Musibahnya apa? Yukhrijuna minad dunya bighairil iman. Mereka orang-orang Islam keluar atau mati tanpa adanya iman, alias mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ditambah lagi ada hadis lagi, Rasulullah memprediksi sayati zaman ala ummati sanawatun khada'at, akan muncul satu masa dalam umatku tahun-tahun penuh tipu daya. Yang benar, yang jujur dianggap bohong, disalahkan, dikucilkan. Yang pembohong dikasih amanat. Pemimpinnya bagaikan singa, para pejabatnya bagaikan serigala, bagaikan anjing. Dan sudah terjadi. Lagi-lagi Rasulullah menegaskan untuk kita bersabar, memperbaiki diri, gak usah ngikut pusing ngurusin, oh si anu begini, sudah ada bagiannya. Ada yang mengkritisi, ada para apa namanya bahasanya itu, para ahli, ada Pak Rocky Gerung yang mengkritisi, kita wakilkan sama dia. Ada Pak Ferry Amsari, ada Pak Roy Suryo. Wow, Ustadz nih, ini nih, ya bukan, ini mah cuma evaluasi untuk kita. Oh ternyata begini, ini hadisnya sudah ada. Kalau agamanya hanya sekedar di mulut, hanya KTP, sudah seperti itu. Di hadis qudsi yang kemarin itu di kitab ini juga, khalaqtuka li ibadati, aku ciptakan kamu wahai manusia untuk ibadah kepada saya, falatan ab, jangan main-main. Maksudnya apa kata Allah? Jangan jadikan agama itu sebagai kedok saja, namanya kan main-main. Ketika mau pemilihan, rajin, datangin pesantren-pesantren, masjid-masjid, ngasih sumbangan, ngasih karpet. Namanya mempermainkan Allah. Nggak kepilih, karpetnya digulung lagi. Ada kan Pak? Ada, udah di aspal jadi bagus, nggak kepilih, aspalnya dirusakin lagi. Untung nggak bunuh diri itu. Dijelaskan lagi. Wa dhamintu laka rizquka fala tat'ab, saya jamin rizkinya. Saya sudah jamin rizkinya untuk kamu, maka jangan ngoyo. Kalau bahasa kitanya jangan ngoyo. Kata Gus Baha, kita itu kalau makan sehari cukup 3 piring sehari. Gajah segitu besar gede badannya, makannya berapa kilo, waktunya tidur Pak. Ada nggak gajah malam-malam nyari makan? Tidur. Tapi kita orang, Masya Allah, padahal 3 piring cukup sehari, ada sampai begadang, sampai ya Allah, nggak tidur demi sepiring nasi. Itu Gus Bahan jelasin enak banget. Kayaknya takut sekali miskin itu. Padahal kata Allah, dhamintu laka rizquka fala tat'ab, saya sudah jamin. Bagaimana supaya tenang? Fa in radita bima qasamtu laka arihtu badanaka wa arihtu qalbaka wa badanaka.
Jika kamu ridho dengan apa yang saya bagikan untuk kamu dari rezeki tadi, saya akan jamin kesehatan hatimu dan badanmu. Roha yarihu artinya tenang, rileks. Saya akan buat kamu hatinya tenang dan badannya sehat. Kalau ridho dengan putusan Allah. Tapi kalau tidak ridho, saya akan kuasai kamu dengan dunia tadi. Dunia bukan kita yang menguasai, tapi kita dikuasai dunia. Belum punya motor, pusing. Mikir bagaimana caranya. Sudah punya motor, pusing, pengen punya mobil. Bagaimana caranya mikir? Akhirnya apa? Yang dari pikirannya itu tadinya. Padahal kata Allah, akan jadikan seperti itu, kamu akan seperti binatang buas yang mengejar buruannya, dan hanya dapat itu yang saya bagikan saja, nggak lebih. Kita lihat binatang yang paling cepat namanya citah. Itu larinya luar biasa kencang. Dan ketika berburu, dia hanya punya waktu 1 menit. Punya waktu 1 menit. Kalau dipaksakan terus, akan pecah pembuluh darahnya, mati. Kalau dikejar 1 menit buruannya nggak kena, ya sudah, dia nggak dapat. Nah, itulah orang gambarannya yang menjadikan yang nggak ridho dengan putusan Allah, dengan pembagian Allah, yaitu siang malam dia kerja, lupa tidur, lupa sholat. Bagiannya ya segitu aja, nggak lebih. Dan hidupnya nggak tenang. Katakanlah dapat banyak nih bagiannya, tapi kan pusing. Sudah dapat banyak, sakit. Ya diabetes lah, ya inilah, akhirnya bisa menikmati. Bisa tidak menikmati apa yang dia dapat. Rumah sakit yang ngasih, yang dapat menikmatinya. Tapi ketika ridho dengan pembagian Allah, Allah akan sehatkan hatinya, tenang, lapang. Hatinya sudah tenang, lapang, badannya juga enak. Maka sekarang silakan kita baca berita apa, tapi jangan sampai masuk ke sini. Udah, serahkan sama Allah. Sudah ada orang-orang yang Allah utus untuk mengingatkan mereka semua. Tugas kita, perbaiki amaliyah kita, perbaiki iman kita, perbaiki amal kita pada Allah, iman kita pada Allah. Insya Allah kalau kita sudah baik, sudah soleh, Allah akan utus pemimpin yang soleh juga. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.